Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah, la khulufu famis shaim atyabu 'inda Allah ta'ala min rihil misk, bahwa sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya misk ataupun minyak wangi ataupun kasturi. Yatruku ta'amah wa syarabah wa syahwatah min ajli, ia meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya hanya untuk as-siyamuli, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan memberikan balasannya, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipatnya. Mengapa ibadah puasa sangat istimewa di mata Allah? Bahkan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak wangi ataupun rihil misk, bau minyak kasturi. Dengan hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu makna, bahwa puasa adalah ibadah yang rahasia yang dilaksanakan oleh hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa dan rahasia ini, kerahasiaan ini azasnya adalah kejujuran. Ibadah puasa ataupun kejujuran yang dilakukan oleh hamba dalam puasa ini adalah ia tidak mau melaksanakan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Kadangkala orang bisa saja menyatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dilakukan. Tetapi dengan ibadah puasa ini, orang yang beriman yang melaksanakan ibadah puasa itu tidak mau melaksanakan atau melakukan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah. Dan kesemuanya itu, baik makannya, minumnya maupun syahwatnya, ia tinggalkan, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka seorang yang beriman, dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada satu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang beriman, yang keimanannya itu salah satunya dibentuk melalui ibadah puasa. Apa itu? Yaitu berbohong. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayakunul mu'minu jabbanan, apakah mungkin seorang mukmin itu penakut? Qala na'am, kata Nabi, mungkin. Qila lahu ayakunul mu'minu bakhilan, apakah mungkin seorang mukmin itu bakhil, pelit? Qala na'am, mungkin, kata Nabi. Qila lahu ayakunul mu'minu kadzaban, apakah mungkin seorang mukmin itu dia berdusta? Qala la, maka Nabi menjawab tidak mungkin. Maka perintah untuk berlaku jujur itu juga berlaku pada orang yang berpuasa. Maka Nabi mengatakan, man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'ama wa syaraba, bahwa barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perkataan dusta dan berbuat ataupun beramal dengan dusta itu dan bersikap bodoh dengan kedustaan itu, maka Allah tidak membutuhkan ia meninggalkan makan dan minumnya. Maka dengan hadis ini menunjukkan bahwa ibadah puasa sesungguhnya mendidik orang yang melaksanakannya
untuk memiliki sifat jujur. Alaikum bisidqi, kata Nabi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud, hendaklah engkau jujur. Kenapa harus jujur? Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada surga. Itulah jalur yang diperintahkan oleh Nabi, sehingga jujur itu adalah akar dari semua kebaikan. Maka dikatakan oleh Nabi, begitu juga wa iyyakum al-kadzibah, hendaklah kalian itu menghindari dusta. Kenapa? Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan mengantarkan kita kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Jadi basis dari kebohongan itu adalah keburukan, maksiat, dan sebagainya. Jujur dalam hal apa? Dalam segala hal. Jujur dalam perkataan, sidqul hadis, berkatanya adalah berkata yang benar, jujur. Yang kedua, sidqul muamalah, jujur dalam bermuamalah, berinteraksi sosial, dalam perdagangan dan sebagainya. Yang ketiga, sidqul amal, jujur dalam perbuatan. Dan yang keempat, sidqul hal, jujur dalam keadaan apa adanya. Jadi yang dimaksudkan jujur dalam keadaan apa adanya, ini yang banyak kita berpura-pura seakan-akan kita mengetahui sesuatu ataupun menerima sesuatu, padahal kita tidak mengetahuinya atau tidak memilikinya. Sehingga dalam hadis itu dikatakan oleh Nabi, al-mutasyabbi' ma lam yu'ta kalabisi thawbai zurin. Orang yang berbangga-bangga dengan sesuatu yang diterimanya padahal dia tidak menerima apapun, maka dikatakan oleh Nabi seperti orang yang menggunakan dua pakaian palsu. Jadi dia berpura-pura. Dalam hal ini, perilaku yang banyak kita lihat di masyarakat kita adalah salah satunya adalah bentuk pencitraan. Jadi mencitrakan diri seakan-akan orang yang baik, tetapi senyatanya dirinya bukanlah orang yang baik. Ini termasuk perilaku yang tidak jujur. Nah, ibadah puasa melatih kita untuk bersikap jujur dengan amal ibadah kita lewat melaksanakan ibadah puasa ini. Sahabat Ismail berbahagia, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari ataupun 29 hari akan semakin menanamkan kejujuran dalam diri kita, yang hari ini banyak sudah hilang di tengah masyarakat kita. Perilaku yang berpura-pura, perilaku yang mengurangi sukatan, perilaku yang mengurangi jumlah yang seharusnya diterima oleh orang lain, dan berbagai macam perilaku kebohongan yang terjadi di masyarakat kita. Hendaknya dengan ibadah puasa ini mengembalikan kita kepada kejujuran ini, dan insya Allah inilah yang akan menyelamatkan kita dalam kehidupan kita nantinya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.